إنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pembahasan fikih ala mazhab Syafi'i dalam kitab Fiqhul Muyassar ini oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Bahasan kali ini kita melanjutkan masih terkait dengan sholat, tapi pembahasan hari ini adalah tentang sujud sahwi. Kalau kemarin kita bicara tentang sholat sunnah, ya, hari ini kita bicara tentang sujud sahwi dan hukum atau ketentuan yang terkait dengan sujud sahwi. Jadi di dalam sholat itu ada namanya sujud sahwi, ya. Karena manusia itu ada potensi, ya, potensi lupa itu ada. Jadi kalau dalam bahasa kaidah yang berlaku itu, umum yang berlaku bahwa manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Nah, nama manusia sendiri itu insan, itu dari, ada yang menyebut dari kata nisyanun. Nisyan, potensi lupanya itu sangat tinggi, ya. Kalau pura-pura lupa itu sering kali itu, ya. Pura-pura lupa itu. Yang lali tenan di luar yang dia kendaki itu memang ya potensial gitu, artinya sangat terjadi. Sehingga ketika orang melakukan sholat, potensi untuk lupa dalam beberapa hal yang terkait dengan syarat rukun atau sunnahnya sholat, ya, lupa melakukan, sehingga ya tidak terjadi melakukan atau salah dalam hal jumlahnya dan melakukan itu sangat ada, ya. Nah, di sini lalu secara fikih diatur gitu, ya, diatur. Piye nek kadung lali. Itu. Sekali lagi karena hukum memberikan kepastian terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan. Oke, dalam sholat ada namanya sujudus sahwi. Inna ma'rifata hakami sujudus sahwi wa sajdatat tilawati wa syukri iku muhimun fi mahallil ibadati, fi majalil ibadati. Inna ma'rifata hakami sujudus sahwi, saat teman mengetahui piro-piro hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi, wa sajdatit tilawati, berkaitan dengan sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Iku muhimun, menjadi sangat penting, fi majal ibadati, ing dalam kaitannya, ing dalam kaitane piro-piro ibadah, fi majali ibadati, ing dalam kerangka atau dalam keterkaitannya dengan urusan apa? Ibadah. Jadi mengetahui hukum itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
terutama dalam kaitan dengan persoalan ibadah. Ilman karena mengetahui, untuk mengetahui gitu ya. Ilman sebagai satu ilmu gitu ya, sebagai sebuah pengetahuan. Bi anna sajadati kan sesungguhnya pira-pira sujud allati kang laisat kang ora ana apa sajadat min sulbis salati saking bagian pokok ya, saking sulbun itu kerangka atau bagian penting dalam sholat, iku salasun ada 3. Jadi sholat itu ada rukun yang berupa sujud. Sujud itu kan rukun ya. Tetapi ada 3 sujud, yang jenis 3 sujud ini sesungguhnya tidak menjadi bagian dari sholat itu. Tapi dia menjadi sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Itu maksudnya begitu ya. Min sulbis sholat itu, kalau sulbun orang itu kan igo bekas ya, tulang rusuk. Ada 3 sujud ini, dia memang bukan tulang rusuk atau bukan bagian utama yang terkait dengan sholat. Tidak menjadi bagian dari sholat itu, tapi dia dianjurkan untuk dilakukan. Tapi dalam kondisi-kondisi apa? Tertentu. Yang pertama sujud sahwi, sujud sahwi. Tilawati ada sujud tilawah, syukri ada sujud syukur. Dalam kondisi tertentu 3 sujud ini pada saat orang sholat itu dianjurkan untuk dilakukan. Tapi tadi itu 3 jenis sujud ini bukan menjadi bagian bangunan kerangka di dalam sholat itu. Nah, sehingga perlu diketahui, iya kudu dilakoni supaya tidak mengganggu atau membatalkan sholat, tapi kita ketika melakukan itu menjadi mendapatkan pahala. Jadi sujud sahwi itu sunnah loh ya. Sujud sahwi itu sunnah nanti hukumnya. Oke ya. Sujud sahwi sekarang yang pertama sujud sahwi. Wa hukmuhu lan hukumnya sujud sahwi, wa asbabuhu sebab-sebab sujud sahwi, wa mahalluhu lan panggonane sujud sahwi. Wa malan barang ya ta'allaku yang berhubungan apa ma, ya ta'allaku kang terkait ta'alluq berhubungan apa ma bihi dengan sujudus sahwi. Wa malan barang ya ta'allaku yang berhubungan apa ma bihi dengan apa? Sujudus sahwi. Ini yang dibahas ini. Saya kirim ke grup gurunya mana saya ya, Koba 1 Koba 4, tagnya kitab. Silakan untuk dilihat. Wa mahalluhu, sujud sahwi utai sujud sahwi, iku sajdatani. 2 kali sujud ya, sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali, bukan 1 kali. Fis sholati ing dalam sholat, fardon, baik itu sholat fardu, au naflan atau sholat sunnah. Jadi baik dalam sholat fardu atau di dalam sholat sunnah, ya ketika ada alasan-alasan tertentu yang dianjurkan untuk sujud sahwi itu hukumnya tetap sunnah, gitu ya. Meskipun itu sholat apa? Sunnah. Selama ini pikiran kita sujud sahwi itu kan di sholat fardu, ya, di sholat fardu. Ini dalam sholat sunnah pun ketika ada alasan yang terkait dengan perintah sujud sahwi itu ya disunahkan gitu maksudnya begitu. Oke, wa huwa utawi sujud sahwi ini hukumnya iku sunnatun. Sehingga kalau sujud sahwinya pun juga lupa, wis lupa, mau sujud sahwi juga lupa juga, ya enggak apa-apa gitu ya, harus kan mana nih berarti. Mendekati pikun ya, sujud sahwi. Jadi kalau saya tanya, orang dia dianjurkan sujud sahwi, tapi ternyata ketika sujud sahwi dia lupa juga. Gimana sholatnya? Boleh enggak? Sah apa tidak?
Sah. Karena sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah gitu. Nah, ini maksud saya, orang kalau ngerti hukum itu tidak gampang geger gitu. Kayak dalam sholat apa namanya, sholat id biasanya ya. Sholat id itu kan orang mengambilnya takbir ini kayak menjadi rukun wajib gitu toh. Seringkali kan imam itu lali takbir itu. Namanya juga setahun sekali kan, setahunnya 2 kali gitu. Sehingga lali. Wes ngono kuwi sumek ya sama. Apa imame kayak ngate di demo gitu sudah itu. Padahal hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah gitu. Ya gak apa-apa, tetap sah gitu. Gak apa-apa. Kalau orang ngerti hukumnya kan dia tidak akan mempersoalkan gitu. Artinya nggak terlalu ribut lah. Itu nggak ngerti itu kan ribut. Dianggap itu wajib itu. Dianggapnya harus itu. Ya kalau tidak mahram iyalah gitu. Wah apa sholatnya kok gak kroso nek sholat riyo gak ono takbiri gitu kan. Jadi urusannya kroso gak kroso gitu. Bukan urusannya ini apakah ini sunnah, apa ini wajib itu tidak difahami itu. Makanya mengetahui posisi hukum dari semua perbuatan dalam sholat itu menjadi harus. Gak boleh orang yang sunnah itu kita yakini wajib, yang wajib kita yakini sunnah itu batal sholatnya itu. Ya, batal sholatnya. Harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah itu. Wal ahadisi, mana tadi? Wahwa utawi sujud sahwi iku sunnatun hukumnya sunnah. Li khobarin. Krono ono ya, lijabri ya. Lijabri khalaliha krono nambeli. Kekurangan itu cacatnya sholat. Ya, karena ada kholal ya. Kholal itu artinya kekurangan, ketidaksempurnaan, maka salah satu syariatnya adalah disempurnakan dengan sujud sahwi. Disempurnakan dengan apa? Sujud sahwi. Ya, kayak dalam puasa itu sama ya. Disempurnakan dengan zakat fitrah, dengan sedekah. Zakat fitrah itu kewajiban yang berdiri sendiri, tetapi dia menempel di dalam sholat, yang salah satu fungsinya adalah untuk menyempurnakan, ya, dia tidak menempel di dalam, yang menempel di dalam puasa ya, salah satu fungsi zakat itu adalah untuk menyempurnakan terhadap ibadah puasa itu. Be posone akeh hal-hal yang bisa merusak terhadap pahalanya sholat. Jadi ada teori penyempurnaan ya, melengkapi itu, yang terkait dengan ketika sesuatu pelaksanaan sebuah ibadah itu tidak sempurna itu. Wal ahadis, dijabri khalalihat krono, jabri tadi apa? Menambal. Khalalihat cacatnya sholat, al-khasili yang terjadi. Al-khasili kang hasil. Yang kedua, wal ahadis silang krono ono pura-pura hadis. Wal ahadis silang krono pura-pura hadis al-waridati kang tumeka. Awalidati kang datang fi sya'nihi ing dalam tingkai sujudus sahwi. Fi sya'nihi ing dalam tingkai sujudus sahwi. Minha iku setengah saking, khobar muqaddam ya. Minha iku setengah saking ahadis. Ma utawi hadis akhraja yang meriwayatkan hu ing ma sapa as-sab'atu ada 7 imam. Sapa satu imam pitu maksudnya 7 imam. An Abdullah bin Bukhaynata. An Abdullah bin Bukhaynata saking Abdullah bin Bukhaynah. Radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salat sapa nabi bihim kawan sahabat. Salat sapa nabi bihim kan para sahabat adzuhur ing salat zuhur. Faqama fi raq'ataini al-ulayaini. Salat zuhur itu mestinya berapa rakaat? 4. Tapi Nabi kok tiba-tiba pada saat sholat pada saat itu gitu ya, sholatnya kok 2 rakaat terus kemudian Nabi itu meninggalkan tempat sholat, koma di sini maksudnya. Faqama maka berdiri sapa Nabi fi raq'ataini al-ulayaini ing dalam setelahnya 2 rakaat yang pertama. Jadi setelah nglakoni 2 rakaat yang pertama Nabi kemudian menyelesaikan sholatnya, salam, dan lalu kemudian meninggalkan sholat qoma itu. Walam yajlis, Nabi tidak duduk.
Walam yajlisan orang lungguh, maksudnya tidak kemudian diam. Faqama moko ngadeg sapa nasu menungso ma'ahu sertane Nabi. Ya sudah, sahabat karena Nabi itu hanya 2 rakaat salatnya, lalu sahabat pun juga ikut berdiri juga gitu. Faqama nasu ma'ahu. Hatta idza qadha as-salatu sehingga nalikane sudah selesai. Hatta idza qadha sehingga nalikane wis mari selesai apa as-salatu salat. Wantadhara lan menunggu. Wantadhara lan mentaini lan menunggu sapa nasu. Taslimahu ing salamnya Nabi. Taslimahu ing salame Nabi kabbaro moko maca takbir sapa Nabi. Kabbaro moko maca takbir sapa kanjeng Nabi gitu ya. Wa huwa halu Nabi kujalisun. Berisi dalam keadaan duduk. Wa sajadalan sujud sapa Nabi sajdataini kelawan 2 sujudan. Qabla ayyusallima. Ini salatnya enggak pakai tahiyat awal gitu maksudnya ini ya. Ya. Nabi tidak menggunakan apa? Tahiyat awal. Ini kasus yang beda ya dengan salat yang hanya 2 rakaat ini. Jadi ini ceritanya Nabi salatnya zuhur yang mestinya 4 rakaat. Pada rakaat kedua itu enggak pakai sujud. Enggak pakai apa? Tasyahud. Mestinya kan setelah sujud rakaat kedua itu pakai apa? Tasyahud. Nabi kemudian berdiri gitu. Nah, dari sini nanti disimpulkan 2 hukum. Karena Nabi ketika itu berdiri, lalu kemudian sebelum salam sujud sahwi ya, maka posisi tahiyat awal atau syahad awal itu tidak menjadi rukun, gitu kan. Kalau itu rukun, Nabi tidak hanya sekedar sujud sahwi, gitu maksudnya begitu. Kayak di kasusnya sholat yang 2 rakaat itu, mengulang, menambah. Gitu. Kan doh ya pikirannya. Saya ulangi, tahiyat awal itu rukun apa sunnah abad? Istilahnya apa? Sunnah abad. Sunnah apa? Abad. Dari mana dia disimulkan sunnah abad? Tidak menjadi rukun. Karena Nabi ternyata ketika tidak melakukan tahiyat awal, Nabi tidak mengulang kembali rakaat itu, tapi Nabi cukup melakukan namanya sujud apa? Sahwi itu. Jadi 2 hukum ya. Siji, posisi tasyahud itu tidak rukun, karena nyatanya Nabi itu tidak mengulang. Kalau rukun itu harus diulang, gitu ya, harus diulang. Yang kedua, berarti nek Nabi hanya sujud sahwi, tasyahud itu bukan rukun, ya, tapi hanya apa? Sunnah abad. Yang kedua, nek lali sunnah abad, berarti orang disunnahkan untuk sujud sahwi, gitu artinya begitu ya. Jadi 2 hukum sekaligus dari hadis ini. Wantadhuru an-nasu taslimahu. Kabbaro moko maca takbir sapa Nabi. Tadi ya. Moko berdiri sapa an-nasu mau sertane Nabi karena Nabi tidak duduk. Hatta idza qadha sehingga nalikane sudah selesai. Berarti salatnya sudah selesai 4 rakaat. Apa salatu wantadhur dan sedang menunggu sapa an-nasu para sahabat taslimahu ing salamnya Nabi, tapi Nabi malah kabbaro. Nabi kabbaro maca takbir sapa Nabi wa halu Nabi iku jalisun dalam keadaan duduk. Jadi di tahiyat akhir sebelum salam Nabi itu baca takbir, melakukan sujud sahwi itu. Wa sujudu sajdata ini. Ya, itulah awal mula disyariatkannya sujud sahwi itu. Lupa apa tadi yang dilupakan? Nabi lupa apa? Tahiyat awal atau tasyahud awal itu. Berarti kalau dengan hanya sujud sahwi, tahiyat awal itu hukumnya rukun apa sunnah? Sunnah. Sunnahnya namanya sunnah abad. Namanya apa? Sunnah abad. Sehingga sahabat menyimpulkan menukui gitu ya. Dalilnya dari hadis tadi ini. Sunnah ada yang abad, ada yang nyatanya kalau Nabi lupa tidak, umumnya Nabi tidak melakukan takbir, Nabi juga tidak pakai sujud sahwi, berarti nggak sekedar ngangkat, maksud saya nggak sekedar takbir intikal loh ya, kalau takbir itu kan rukun ya, nggak sekedar ngangkat tangan, nggak perlu sujud sahwi, karena itu sunnahnya namanya hayat, istilahnya gitu ya. Dalam fikih itu hayat. Itu para ulama dalam menyimpulkan hukum dari sebuah hadis itu. Ini gini, ulama kan nggak bisa kalau nggak seorang mujtahid itu. Nggak ngerasa nol gitu ya. Dia harus punya kemampuan pemahaman bahasa yang tinggi, ya punya kemampuan banyak ilmu yang terkait itu. Sehingga bisa menyimpulkan satu hadis ini untuk menjadi dasar kesimpulan terkait dengan fikih.
Wasajada lan sujud sapa Nabi sajdataini kelawan 2 kali sujud qabla ayyusallima sebelum yanto salam sapa Nabi baru summa sallama. Nah itu lalu dibuat panduan untuk tata cara sujud sahwi itu. Summa sallama mengkon salam sapa Nabi titik. Wa huwa utawi hadis tadi ini ikut dalilun menjadi dasar. Dalil itu menjadi bukti, menjadi petunjuk. Dalil itu petunjuk ya, papan arah ini. Kamu akan pergi ke sana ketika tahu, oh ini petunjuknya ke sana. Gitu. Nah, alat tunjuk itu namanya dalil. Papan nama itu namanya apa? Dalil. Arah dan lalu kesimpulan kita mengambil satu arah, itu sumbernya dari dalil itu ketika kita sudah berjalan itu ya. Ikut dalilun dalil ala anna tarka tasyahudil awal sahwan yajburuhu sujudus sahwi. Wa huwa hadis ikut dalilun menjadi dalil ala anna tarka tasyahudi sesungguhnya meninggalkan tasyahud ala wali yang pertama sahwan kronolali iku yajburu nambeli yajburu nambeli hu ing tadi ini tasyahud awal yajburu nambeli hu ing tasyahud awal apa sujudus sahwi sujud sahwi. Nah itu terkait dengan sujud sahwi. Kenapa dia disunnahkan untuk sujud sahwi? Oke, saya kira begitu. Ini masih sebagian dari pembahasan sujud sahwi. Bifanfa'na bibarakatihim wahdina al-khusna bi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma salli ala Muhammad.